Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Dewi Maulana Selina dengan NIM 220512140001 dari Prodi Sistem Informasi tahun 2022 kelas. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas individu UAS pemrograman web, yaitu membuat artikel untuk mengamankan data pengguna dengan enkripsi end-to-end. Pembahasannya ada pendahuluan dan definisi end-to-end, kemudian ada teknik enkripsi end-to-end, cara kerja enkripsi end-to-end, dan metode enkripsi end-to-end. Perkembangan teknologi informasi meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan data, terutama karena banyaknya data pribadi yang ditransmisikan melalui platform chatting. Pengguna aplikasi chat yang sering berbagi informasi pribadi seperti lokasi, nomor telepon, dan informasi keuangan menghadirkan risiko pencurian dan penyalahgunaan data oleh perantas untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang atau penipuan identitas. Dengan demikian, tingginya teknologi perlindungan data menjadi semakin mendesak. Informasi pribadi, finansial, medis, dan bisnis adalah aset berharga yang harus dilindungi dari pencurian, manipulasi, dan pelanggaran privasi. Perlindungan data mencakup tidak hanya perlindungan dari serangan peretas atau malware, tapi juga memastikan akses dan pengguna data oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan. Kemudian ada definisi end-to-end. Di sini enkripsi end-to-end melindungi dengan mudah. Proses enkripsi end-to-end mengacu pada proses pengumpulkan data di mana data dienkripsi pada perangkat pengirim sehingga hanya penerima yang sah yang dapat mendeskripsi dan data tidak disimpan dalam bentuk enkripsi di server penyedia layanan. Kemudian ada manfaat utama. Salah satu manfaat utama enkripsi end-to-end adalah memberi pengguna keyakinan bahwa data mereka aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang dibenarkan. Selain itu, teknologi ini meningkatkan privasi pengguna dengan menghadiri penyimpanan data dalam bentuk terbuka di server yang hanya melindungi data pengguna dari kebocoran. Kemudian ada keunggulan end-to-end. Menurut Suryawinata, enkripsi end-to-end memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah kemampuan untuk menjaga pesan dan data selama proses transmisi, sehingga hanya orang yang memiliki kunci deskripsi yang tepat uang dapat maksudnya. Hal ini membantu menjaga data dari mata-mata digital dengan serangan hacker yang berusaha mencuri atau mengganggu komunikasi. Enkripsi end-to-end juga dapat meningkatkan privasi pengguna dengan mengurangi risiko pengawasan yang tidak sah atau pengguna data tanpa izin. Adapun teknik enkripsi end-to-end, sistem enkripsi end-to-end mengenkripsi pesan yang dikirim melalui aplikasi atau platform tertentu selama proses pengiriman. Ini berarti bahwa hanya pesan yang dapat dibaca oleh pengirim dan penerima, dan pihak yang mengelola aplikasi atau platform tidak dapat mengakses konten pesan yang terenkripsi. Ini karena teknik enkripsi end-to-end memiliki tingkat pengamanan tinggi yang membuat sulit untuk dibobol melalui metode analisis bahkan oleh pihak yang mengembangkannya sendiri. Dengan demikian, teknik enkripsi end-to-end memberikan lapisan keamanan tambahan yang sangat kuat yang melindungi privasi keamanan data pengguna saat mereka berkomunikasi melalui aplikasi atau platform digital. Aplikasi pesan yang memiliki fitur enkripsi end-to-end akan membuat penyidik lebih sulit untuk menyadap. Oleh karena itu, pengguna teknologi enkripsi end-to-end sangat penting untuk menjaga privasi individu. Namun demikian, seorang ahli keamanan internet di Indonesia mengatakan bahwa fitur enkripsi end-to-end dalam aplikasi yang chat yang sangat menguntungkan para penjahat dalam merencanakan dan melakukan semua jenis kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian ada cara kerja enkripsi end-to-end untuk menjaga kerahasiaan pesan dalam aplikasi chatting. Enkripsi end-to-end memastikan bahwa hanya pihak yang berkomunikasi, yaitu pengguna dan lawan bicara, yang dapat membaca isi pesan yang dikirim. Ini menjaga kerahasiaan pesan dari pihak lain, termasuk aplikasi itu sendiri. Setiap pesan yang dikirim dienkripsi sebelum melalui infrastruktur telekomunikasi seperti Base Transfer Station atau BTS. Melalui proses enkripsi end-to-end ini
berarti bahwa hanya orang yang memiliki kunci khusus untuk setiap pesan yang dikirim, seperti kunci pesan yang dilindungi dengan kode AE5256 dalam kode SHA 256 untuk autentikasi. Kunci ini berubah untuk setiap pesan yang dikirim sehingga pesan ini tidak dapat direplikasi atau diakses tanpa izin. Sistem keamanan end-to-end ini berjalan secara otomatis tanpa memerlukan pengaturan khusus atau membuat cerita rahasia. Setiap chip memiliki kode keamanan yang memastikan bahwa panggilan dan pesan yang dikirim terenkripsi end-to-end, yang berarti bahwa data pengguna tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini menjaga privasi dan keamanan pesan pengguna dengan baik. Metode enkripsi end-to-end. Proses pembuatan kunci rahasia bersama adalah langkah penting untuk melakukan enkripsi end-to-end. Kunci rahasia bersama digunakan untuk mendeskripsi dan mengenkripsi pesan yang dikirim antara pengirim dan penerima. Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan, proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu tahap pembangkitan kunci acak yang dapat menghasilkan nilai-nilai acak sulit ditebak bisa digunakannya. Hal ini penting untuk menghindari serangan kekerasan atau mencoba menebak kunci dengan berbagai pilihan. Kemudian yang kedua yaitu pengirim dan penerima harus menyetujui dan membagikan kunci yang telah dibangkitkan secara aman dengan menggunakan protokol pertukaran kunci seperti Diffie-Hellman. Dua orang dapat berbagi tanpa mengungkapkan kunci selama pertukaran, dan pengguna juga yang penting. Kemudian teknik hasting dapat digunakan untuk menyimpan kunci yang telah disepakati dengan aman. Pengguna kunci yang bersifat sementara secara berkala juga dapat meningkatkan keamanan sistem enkripsi. Pemakai kunci rahasia berbagai ini harus dilakukan dengan hati-hati dan aman dalam konteks enkripsi end-to-end terhadap pengguna. Serangan terhadap sistem enkripsi dapat dihindari menggunakan kunci yang sangat kuat dan terlindungi secara aman. Ini dapat kunci penting untuk menjaga kerahasiaan pesan. Keamanan data dalam komunikasi digital dapat terjaga dengan baik dengan memperhatikan proses pembangkitan dan pengelolaan kunci rahasia yang dibagi bersama. Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikirimkan antara pengirim dan penerima, proses enkripsi end-to-end melibatkan beberapa tahapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.